Inilah video amatir warga yang merekam kobaran api saat membakar sebuah warung makan berlantai 2 di Jalan Duren 3 Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Bagian lantai 2 yang terbuat dari material semi permanen mengakibatkan api dengan cepat membesar dan membuat panik pemilik warung makan dan warga sekitar. Petugas damkar dan warga pun berjibaku memadamkan api agar tak meluas ke bangunan lainnya. Meledak, konslet meledak, terus nyamber kasur, kasurnya nyala, terus bakar rumahnya. Kebakar rumahnya nyamber. Di atasnya warteg, kamarnya warteg. Tak ada korban jiwa, namun sebanyak 8 unit mobil pemadam dan puluhan personil damkar diterjunkan ke lokasi guna memadamkan dan melokalisir api. Sementara itu, kebakaran melanda sebuah gudang suku cadang motor di Jalan Raya Sengon, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Asap tebal membuat warga sekitar panik. Gudang seluas 300 meter persegi ini pun ludes dilalap api. 12 mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Kebakaran terjadi diduga akibat puntung rokok yang dibuang oleh salah satu pegawai. Akibat kebakaran ini, satu karyawan terluka bakar dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Musibah kebakaran terjadi di Jalan Mojopahit, Gang Mutiara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Menurut saksi mata, kobaran api berawal dari percikan api dari kabel di tiang listrik tepat di dekat rumah korban. Api kemudian menyambar ke instalasi listrik rumah korban Suhartono dan merembet ke dua rumah lainnya. Korban Suhartono, sang pemilik rumah, dan anaknya diduga terjebak di dalam kobaran api sehingga tak mampu menyelamatkan diri. Akibatnya, ayah dan anak pemilik rumah tewas dalam musibah kebakaran ini. Sementara itu, 2 unit ruko atau kios di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara musnah terbakar. 2 ruko ini terbakar dipicu karena suami istri bertengkar. Saat itu, istrinya mengancam akan membakar pakaian suaminya. Beberapa saat kemudian, api sudah membesar dan memusnahkan 2 unit ruko atau kios. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua pelaku jamret HP milik pelajar di Lombok Timur NTB babak belur di amuk massa. Orang tua calon siswa kecewa saat pihak sekolah meragukan keaslian surat keterangan tidak mampu yang diajukan dalam proses PDB jalur afirmasi. Pasca serangan ransomware ke Pusat Data, Komisi 1 DPR RI memberikan teguran keras ke Kemenkominfo serta Badan Siber dan Sandi Negara. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Cika Mutazam, dan pemirsa inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita beralih ke informasi pelaksanaan PPDB. Pemirsa, orang tua calon siswa kecewa saat pihak sekolah meragukan keaslian surat keterangan tidak mampu yang diajukan dalam proses PPDB jalur afirmasi. Inilah keluarga dari Triman Hadi Sutomo, warga Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, bersama istri dan juga anak calon siswa yang mendatangi sekolah SMA Negeri 10 di kawasan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka datang guna mempertanyakan tidak diterima anaknya oleh pihak sekolah terkait salah satu syarat berupa surat keterangan ekonomi tidak mampu yang dinilai tidak sah oleh pihak sekolah SMA Negeri 10 Kota Bekasi.
Terjadi perdebatan terkait keabsahan surat KETM yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Kaliabang Tengah. Situasi pun memanas di mana pihak sekolah tetap bersikeras tidak mengakui keaslian surat tersebut. Ya, pokoknya itu dia. Pokoknya kita ketemu. Bahwa padahal ini benar surat keterangan Asli nih Pak, yang keluarga tidak mampu lah ya. ya. Ini ada berapa? Kalau pertama ditolak kan katanya itunya palsu, Dugaannya lah ya. dugaannya palsu. Padahal sudah ada lurah, sudah ada ini, semua udah salah. Tapi itu masih biar palsu. Nih sekarang saya lagi di sekolahan, masih mau pihak sekolah masih mau ketemu Pak Lurah, kata menyatakan bahwa ini asli kan gitu. Surat keterangan keterangan. tidak mampu itu ya. Ekonomi tidak mampu Ya, ya. ekonomi tidak mampu. Memang saya benar-benar keadaan benar-benar lagi nol bener. Padahal itu surat asli Pak, benar-benar dari kelurahan ya. Asli dari kelurahan. Ditandatangani oleh lurah. Ya, lurah sama tiga bilang. Berita acara, judulnya berita acara musyawarah Kelurahan Kaliabang, ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan kami, ya, apakah pada tanggal ini, hari Rabu tanggal 5 bulan Juni tahun 2024 ini benar dilaksanakan musyawarah di kelurahan. Oke. Karena musyawarah itu pastinya dihadiri dengan RT RW, ya, Pak. semuanya dinas Oke. dan semua stakeholder masyarakat, ya kan, namanya musyawarah. Dan namanya berita acara memang menunjukkan adanya satu kegiatan. Nah, nanti kita akan konfirmasi ke Pak Lurah, karena di sini ada tanda tangan Pak Lurah ya. Benar kan di sini ini ada kegiatan musyawarah, ya. Terus nanti kita juga bisa. Orang tua siswa yang tidak lolos jalur zonasi sekolah mengukur secara manual jarak menggunakan meteran. Mereka kesal karena tidak lolos dengan alasan jarak, padahal dalam pembuktiannya jarak rumah ke sekolah 120 meter. Oke. Jadi hook. Tinggal salah satu sini, salah satu. Kecewa anaknya tidak lolos penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Orang tua di Depok, Jawa Barat bersama relawan Dewan Kesejahteraan Rakyat atau DKR melakukan pengukuran manual jarak dari rumah ke sekolah negeri yang dituju. Sebelumnya Dina Maria, orang tua siswa mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri 4 Depok melalui jalur zonasi. Namun karena kendala di server, beberapa hari kemudian, Dina mencoba jalur keluarga ekonomi tidak mampu. Namun saat pengumuman nama, sang anak tidak ada tertera. Saya awalnya jalur zonasi, tapi tanggal 3 pada saat itu hari Senin, dan tanggal 7 karena beberapa hari nggak ada ini, baru tanggal 7 pada ke sekolahan, saya langsung ke sekolahan minta jalur KETM. Tapi dari pihak operator mengiyakan karena saya tunjukin semua DTKS bahwa ini yatim. Tapi totalnya pas dicek lagi tanggal 19 nggak ada nama putri saya. Sementara itu Ketua DKR Depok berharap pengukuran manual dapat menjadi bukti bahwa secara zonasi, anak dari Dina telah lolos kualifikasi. Ingin membuktikan kepada pihak sekolah bahwa jarak rumah orang tua miskin ini, anak yatim ini, yaitu tadi kita ukur secara manual menggunakan meteran, ya, itu ada 120 meter di belakang tembok sekolah SMA 4 ini. Ya, artinya dari segi apapun ya harusnya masuk gitu kan, kalau kita melihat fakta dan kenyataan bahwa pihak sekolah mau memverifikasi gitu faktual, ya kan, kalau ada hal-hal seperti ini. Orang tua siswa mengaku sangat keberatan jika anaknya harus bersekolah di swasta karena tidak ada biaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Memasuki tahap 2 penerimaan peserta didik baru, sejumlah orang tua calon murid masih mendatangi sekolah tujuan. Mereka mencari informasi yang lebih jelas terkait sistem PPDB tahap kedua.
Satu persatu orang tua calon murid mendatangi salah satu SMA negeri di Jalan Sriwijaya, Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu pagi. Kedatangan mereka guna mencari informasi yang lebih jelas tentang persyaratan nilai rapot dan prestasi pada penerimaan peserta didik baru tahap 2. Selain itu, para orang tua calon murid ini masih kebingungan dengan sistem daring yang diterapkan Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam pendaftaran PPDB tahap 2. Sehingga mereka pun mendatangi sekolah tujuan. Informasi PPDB tahap berapa, tahap 2 ya? Ya. Ini merasa kebingungan atau gimana, Bu? Iya, maksudnya ini ya jadi bingung gitu. Bingungnya kenapa, Bu? Ya nilainya kan kadang makanya jadi datang ke sekolah. Iya. Oke. Pengen tahu aja. Awalnya kebingungan dengan informasi yang awal mungkin mereka, tapi setelah kita simpan di berbagai sudut informasi, kemudian tim PPI juga memberikan penjelasan, komunikasi dan sebagainya tentang adanya perubahan-perubahan yang mendasar yang untuk PPDB tahun 2024. Alhamdulillah mereka sudah mulai paham gitu. Karena tahap 2 itu cukup jelas. Kita kan hanya jalur prestasi, ada prestasi rapot, paling yang nanya-nanya berapa sih nilai rapot kemarin yang diterima terendah. Diketahui pada pendaftaran PPDB tahap 2, calon murid yang tidak lolos pada tahap 1 zonasi bisa kembali mendaftar ke sekolah favorit dengan jalur nilai rapot, prestasi, afirmasi PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus dan perpindahan tugas orang tua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi korupsi. Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa menilai SYL terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dan juga gratifikasi. Silakan saudara terdakwa dipanggil masuk, Pak penuntut umum. Pada para terdakwa untuk menduduki kursi yang telah disiapkan. Silakan duduk. Baik ya, saudara. Pemirsa, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin, Syahrul Yassin Limpo dituntut 12 tahun penjara dan juga denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Selain SYL, 2 ex anak buahnya juga turut menghadapi sidang tuntutan tersebut. Ketuanya yakni ex-sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan juga mantan direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta. Untuk dibacakan hari ini, baik untuk 3 terdakwa ya, baik ya, untuk efisien waktu, baik, karena gimana? Selain terancam pidana penjara 12 tahun dan juga denda 500 juta rupiah, SYL juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara dengan nilai 44,2 miliar rupiah. Persidangan hari ini yang mulia, karena surat tuntutan ini khusus untuk terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Membebankan kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar 44.269.777.204 rupiah dan ditambah $30.000 Amerika Serikat
dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. Pemirsa, publik dibuat terkejut dan miris menyimak kesaksian pejabat Kementan yang diminta membayar keperluan pribadi dan memenuhi gaya hidup keluarga Syahrul Yassin Limpo. Dan berikut jumlah uang yang diduga diterima istri, anak hingga cucu SYL yang yang dibeberkan oleh para saksi. Istri SYL, Ayun Sri Harahap, diduga mendapat uang bulanan sekitar 25 hingga 30 juta rupiah per bulan. Mantan Kasubag Rumah Tangga Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian Isnar Widodo menyebut mengeluarkan uang itu sejak tahun 2020 hingga 2021. Sementara itu dalam dakwaan jaksa disebutkan total penggunaan uang korupsi SYL untuk istrinya mencapai 938,9 juta rupiah. Istri SYL juga kerap menerima uang Kementan untuk membeli skincare atau perawatan kulit wajah. Kementan juga diduga pernah membayar pembelian mobil Toyota Innova seharga 500 juta rupiah untuk anak perempuan SYL, Indira Cundatita. Hal ini dibeberkan saksi Arif Sopian, seorang pejabat fungsional barang dan jasa rumah tangga Kementan. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem ini juga disebut menerima aliran dana 200 juta rupiah dari Ditjen Tanaman Pangan Kementan untuk terapi stem cell. Terapi stem cell adalah terapi kecantikan untuk memperbaiki jaringan kulit yang menua. Saksi lainnya, Sukim Supandi, yang merupakan Kabag Umum Dirjen Perkebunan Kementan mengungkap aliran dana korupsi SYL untuk anak laki-lakinya, Kemal Redindo. Menurut saksi, SYL diduga pernah meminta uang 200 juta rupiah untuk membayar renovasi kamar Kemal Redindo. Permintaan itu disampaikan SYL melalui percakapan WhatsApp. Selain itu, Kemal bahkan meminta langsung kepada saksi Sukim untuk dibelikan aksesoris mobil senilai 111 juta rupiah. Tak hanya istri dan anak-anak, cucu SYL juga kecipratan uang Kementan yang diduga dari hasil memeras anak buah SYL. SYL mempekerjakan cucunya Andi Tenri Bilang Radisyah sebagai tenaga ahli di Kementan dengan gaji 10 juta rupiah per bulan. Selain itu, cucu SYL ini juga kerap mendapat kiriman uang untuk biaya perawatan kulit atau skincare. Bahkan salah satu saksi mengungkapkan ada permintaan reimburse untuk acara ulang tahun cucu SYL. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi hingga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka dipanggil terkait serangan siber terhadap server Pusat Data Nasional. Ya tunggu, ini baru mau evaluasi, Pak. Apa yang mau dibahas, Pak? Tunggu. Menteri Komunikasi dan Informatika tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat siang. Ia hadir untuk mengikuti ratas terkait peretasan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS oleh ransomware. Tak banyak bicara pemirsa, Budi Ari menyampaikan akan memberikan keterangan usai rapat selesai digelar. Selain Menkominfo, nampak pula Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian, Menkumham Yasona Lauli, Menpan RB Azwar Anas, Menteri PPN, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya, tunggu dulu ya. Preskon ntar ya Pak. Ya, pasti ntar sini. Ya, ambil kan nggak ditunggu ya Pak. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Hinsa Siburian membenarkan rapat bersama Presiden membahas serangan varian ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Namun ia enggan menjawab terkait penanganan data yang rusak akibat serangan tersebut. Ya tentu kan, ya seperti yang kemarin lah mungkin yang akan dibahas. Tentunya pasti
akan melakukan evaluasi. Pak, bagaimana sih Pak mengembalikan? Saya kan ini data-data sudah banyak yang dirusak, terus menanganinya seperti apa nanti? Nah itu nanti tim teknis. Ya. Pak, kemarin pas rapat DPR kan Bapak kan sempat menyebut Bapak belum dapat pelakunya Pak. Ini kenapa sih Pak lama menangkap pelakunya? Pasca serangan ransomware pemirsa ke Pusat Data, Komisi 1 DPR RI memberikan teguran keras ke Kemenkominfo serta Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. DPR tak habis pikir bagaimana mungkin Pusat Data tak memiliki backup. Insiden begitu, tetapi terus-terusannya aja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, soal ransom. Ini kan sekarang kita dikunci oleh hacker, ya. Saya ingin tanyakan dan mohon penjelasannya, Pak. Forensik digital sampai di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Karena setahu kami, ransom itu yang pertama mengunci. Hanya 2 diperbaiki. Dan kalau diperbaiki menurut data yang ada, sulit. Dalam rapat dengar pendapat DPR RI dan Kemenkominfo, Komisi 1 menyampaikan keheranannya mengapa insiden serangan siber di Pusat Data Nasional masih kerap terjadi. Menanggapi hal ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengakui ada kesalahan backup data dan ini karena masalah tata kelola. Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak. Mendengar alasan tidak adanya backup data karena kesalahan tata kelola, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid berang. Dengan tegas ia bilang ini bukan masalah tata kelola, tapi masalah kebodohan. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Terus dicecar dengan berbagai pertanyaan tentang serangan ransomware ke Pusat Data Nasional. Pemerintah tidak ingin mencari-cari kesalahan siapapun dan mengevaluasinya, serta baru menyadari pentingnya concern bersama akan keamanan data ini. Jadi memang tidak ada maksud saling menyalahkan, tapi penjelasan kami adalah menyampaikan evaluasi sekaligus penjelasan bahwa Pak TB betul di sisi regulasi tadi saya sudah sampaikan, saya sudah akui kok ini regulasinya opsional untuk backup. Karena itulah maka kita bilang enggak, evaluasi kita dia harus mandatori. Walaupun kita akhirnya juga mengerti kenapa kementerian lembaga itu opsional, karena mereka punya keterbatasan dalam menjelaskan ke otoritas keuangan, auditor, kok ada anggaran double-double. Oke, nanti sama-sama kita akan yakinkan ke otoritas, auditor bahwa ini udah bagian dari concern bersama keamanan data ini. Laporan dari BSSN tadi mengapa Pusat Data Nasional Indonesia kerap menjadi sasaran serangan cyber? Dan apakah ke depan ada solusi untuk menjaga keamanan data nasional lebih baik? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini serangan virus ransomware ramai dibicarakan. Ransomware menyerang sistem pusat data nasional. Setidaknya 239 data instansi pemerintah terdampak dan tak dapat diakses. Sebenarnya bagaimana ransomware dapat menerobos sistem keamanan hingga mengunci data digital?
Ransomware yang sudah masuk ke sistem komputer mulai menginfeksi data. Informasi dan data dalam sistem dianalisis dan dikumpulkan. Data kemudian diubah atau dienkripsi menggunakan algoritma menjadi bentuk yang tidak dapat diakses atau dibaca. Setelah data terenkripsi, muncul pesan meminta tebusan kepada korban. Pemirsa, mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Lalu bagaimana agar data digital terhindar dari serangan malware, salah satunya ransomware? Ya, buat cadangan data dan lakukan pencadangan secara berkala untuk mengantisipasi kehilangan data. Lakukanlah pembaruan sistem secara berkala untuk meningkatkan keamanan. Jangan mengklik tautan dari surat elektronik atau situs yang mencurigakan. Gunakan aplikasi antivirus untuk mendeteksi dan juga menghilangkan ransomware dari perangkat. Lakukan pembaruan antivirus secara rutin agar mengenali ransomware terkini. Sempat membantah menganiaya Afif Maulana, Kapolda Sumatera Barat mengakui 17 anggotanya diduga melakukan penganiayaan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan berkas Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon belum lengkap. Berkas dikembalikan ke penyidik Polda Jawa Barat untuk dilengkapi. Sementara kuasa hukum dan orang tua Peggy Setiawan berharap Polda Jawa Barat mengeluarkan surat SP3. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menanggapi pengembalian berkas perkara penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Sugiarti Iriani mengatakan pengembalian berkas perkara Peggy ke penyidik Polda Jabar karena dinilai belum lengkap secara formil dan material terkait alat bukti dan fakta yang belum memenuhi unsur. Pihak kuasa hukum juga berharap kepada pihak Polda Jawa Barat agar tidak memaksakan untuk mencari bukti serta segera membebaskan Peggy Setiawan. Bukti-bukti yang dikirim oleh Polda Jabar itu lemah seperti itu, dan tidak ada bukti permulaan yang mendukung bahwa Peggy diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki, sehingga masih P218 dan tidak bukti-bukti tidak ada unsur pidananya, sehingga harus dipenuhi oleh pihak Polda, dan itu mungkin tidak akan terpenuhi. Makanya Ibu mohon dengan ikhlas dan tulus dan dengan kesadaran Polda Jabar akan memberikan SP3 kepada Peggy Setiawan. Sementara orang tua Peggy Setiawan, Kartini, meminta kepada Kapolda Jawa Barat agar segera mengeluarkan SP3 terhadap Peggy Setiawan karena yakin anaknya tak tersangkut kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam.
dari dulu juga saya sudah ngomong karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu dan bukan anak saya pelakunya. Peggy tidak pernah ikut-ikutan geng motor. Peggy hanyalah kerja dan kerja mencari duit buat adik-adiknya. Sementara itu, rencananya pada sidang pra-peradilan yang akan digelar pada tanggal 1 Juli nanti, orang tua Peggy akan hadir pada saat persidangan berlangsung. Dari Cirebon, Jawa Barat, iNews melaporkan. Misteri pembunuhan Vina dan Eki menginspirasi sejumlah musisi di Cirebon untuk menciptakan sebuah lagu. Lagu tersebut berisi tuntutan keadilan bagi Peggy Setiawan dan 7 terpidana lain. Kisah seorang ibu merindukan anaknya, terpenjara jeruji besi, hanya kepentingan penguasa. Di studio musik yang sederhana di kawasan Larangan Cirebon inilah sejumlah musisi yang peduli dengan kasus Vina dan Eki menciptakan sebuah lagu. Diciptakan oleh musisi lokal Ferry Herianto dan diaransemen oleh Sony, lagu bertema nasib 7 narapidana dan tuntutan bebaskan Peggy Setiawan. Doa terbaik untukmu, ku bersujud, ya Allah, hentikan derita ini. Lagu yang dibuat hanya 1 malam ini berisi kesedihan seorang ibu yang anaknya divonis sangat berat untuk kasus yang belum jelas. Sang ibu hanya bisa berdoa agar keadilan segera terwujud. Akhirnya saya datangin satu persatu orang tua terpidana, dari orang tua Peggy dan yang lainnya aku datangin semuanya. Dan aku merasakan sakitnya, perihnya, rindu mereka kepada anaknya. Begitu juga anaknya. Saya harap dengan lagu ini bisa menginspirasi dan tidak ada lagi tangisan-tangisan seorang ibu dan anak lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak kami tidak bersalah ya Allah. Bebaskanlah Peggy ya Allah, dan bebaskanlah 7 terpidana yang lain. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Allah. Para musisi Cirebon pun berharap melalui karya Merdeka, para aparat bekerja dengan cermat sehingga terwujud keadilan bagi korban dan juga pihak-pihak yang tidak bersalah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, saksi kunci yang melihat perkelahian antara Vina dan Eki bersama kedua pengendara sepeda motor mengaku didatangi 3 oknum polisi. Rana alias Piing diminta ikut ke Mabes Polri guna dimintai keterangan terkait kejadian di Cirebon pada 2016 silam. Saksi kunci yang mengetahui peristiwa perkelahian antara Vina dan Eki bersama 2 pengendara sepeda motor di Jalan Layang Talun, Cirebon, Jawa Barat didatangi 3 orang yang mengaku dari Mabes Polri. Oknum yang mengaku anggota polisi itu meminta identitas Rana dan menginterogasi dirinya terkait pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Mereka juga mengambil foto pribadi beserta foto rumah Rana alias Piing. Bahkan ketiga oknum itu juga meminta Rana untuk ikut ke Mabes Polri guna dimintai keterangan terhadap kesaksiannya. Namun saat Rana meminta identitas ketiga orang itu, mereka tidak mampu menunjukkannya. Orang 3 dari Mabes Polri bilangnya ya nanya-nanya kejadian, ngojek jam berapa berangkatnya, ya jam 10 kurang seperempat. Nah nyampe Jalan Layang jam berapa orang berantem, ya jam 11 lebih seperempat. Tapi nanya jam terus itunya tuh orangnya tuh. Barangkali salah Pak, ya nggak salah, nggak apa ya, orang kitanya udah tahu dari 2016 sih.
Sebelumnya Rana disebut-sebut mengetahui peristiwa kejadian perkelahian antara Vina dan Eki bersama kedua pengendara sepeda motor pada tahun 2016 silam. Bahkan Rana alias Piing sempat melerai perkelahian itu hingga kemudian meninggalkannya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sejumlah pengacara kini menjadi kuasa hukum bagi Ketua RT Abdul Pasren. Pasren masuk dalam pusaran kasus pembunuhan Vina Eki karena diduga memberikan keterangan palsu. Rasman Arif Nasution membenarkan bahwa dirinya dan sejumlah pengacara lain telah ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum bagi Abdul Pasren. Sebelumnya, Pasren dilaporkan oleh keluarga terpidana pembunuhan Vina karena dianggap memberikan keterangan palsu di tahun 2016. Rasman juga memastikan bahwa Abdul Pasren tidak melarikan diri dan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Pasren. Dalam keterangan di persidangan 2016 silam, Pasren membantah bahwa para terpidana tidur di rumahnya pada malam kejadian pembunuhan Vina. Meski hal itu dibantah oleh para tetangga lain. Pak RT ini adalah orang yang menjelaskan bahwa tidak benar pelaku pembunuhan yang sekarang sudah ingkrah dan menjalani hukuman itu tidur di rumahnya. Anaknya juga. Lah sekarang ketika Pak RT dan anaknya mengatakan bukan tidur di rumah dia, terus kenapa kok Anda langsung curiga dan Anda sibuk, ribut? Masa dipaksa? Ya bukan tidur rumah dia, sudah. Memang nggak tidur di rumah dia, memang anaknya bilang begitu, terus Anda kenapa paksa-paksa? Emang bisa dihukum dipaksa-paksa? Nggak bisa dong, ya sudah. Kalau ini sudah mentok, Anda jangan berkutat di sini saja. Wahai kamu-kamu yang sekarang katakanlah yang melaporkan ya ke Bareskrim Mabes Polri, terus ada pengacara lain yang mengatakan bahwa bagaimana dengan Abdul Pasren, dia sudah lari, bagaimana dengan Muhammad Kafi? Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, judi online nyatanya juga mempengaruhi keharmonisan maksud kami rumah tangga. Di Cianjur, Jawa Barat, angka perceraian akibat judi online melonjak tajam. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Candu judi online berdampak tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga. Banyak hubungan rumah tangga yang menjadi tidak harmonis akibat judi online. Salah satunya di Cianjur, Jawa Barat. Ribuan pasutri ajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cianjur. Sejak Januari hingga Juni 2024 ada 2.400 gugatan cerai yang mayoritas diajukan oleh istri lantaran sang suami kecanduan judi online. Nah, di antara perkara-perkara yang ditangani itu ada perkara yang disebabkan alasannya karena judi online dan pinjaman online. Bahkan nominal yang sangat mencengangkan, ya, sangat besar. Tidak hanya di Cianjur, Komnas Perempuan mencatat peningkatan jumlah perceraian akibat judi online terjadi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2020 ada 648 perkara perceraian akibat judi. Jumlah ini terus meningkat tahun 2021. Dan jumlahnya mencapai 993 kasus. Sementara pada 2022 ada 1.178 kasus perceraian. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2023 dengan 1.572 kasus. Tingginya jumlah perceraian di Indonesia akibat judi online membuat pemerintah harus segera menindak tegas judi. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, rayakan ulang tahun ke-78 Polri, gelar doa bersama lintas agama. Acara bertema Bersama Polri, Presisi Membangun Negeri Menuju Indonesia Emas ini bermaksud agar Polri dapat semakin baik menjalankan tugasnya.
Puluhan tokoh nasional, tokoh masyarakat hingga badan eksekutif mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan mengikuti doa bersama lintas agama di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta. Acara bertema Bersama Polri Presisi Membangun Negeri Menuju Indonesia Emas ini diinisiasi oleh staf sumber daya manusia Polri sebagai bagian dari peringatan Korps Bayangkara yang pada tahun ini memasuki usia ke-78. Salah satu tujuan doa bersama ini agar institusi bersama keluarga besar Polri dapat melaksanakan tugas dengan baik di masa mendatang. Kita ingin bahwa seluruh tugas yang kita laksanakan bisa berjalan dengan aman, dengan lancar, dan dengan baik. Jadi puncak kegiatan nanti akan kita laksanakan di hari Senin sore jam 16 kita mulai di Monas. Selain doa bersama, rangkaian hari ulang tahun Polri rencananya akan berpuncak pada Senin 1 Juli mendatang di Monas, Jakarta Pusat yang diisi dengan upacara, atraksi, dan hiburan hingga pagelaran budaya yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Polda Kalimantan Tengah buka suara pasca viralnya ambulans yang mengangkut pasien diberhentikan ketika rombongan Presiden Joko Widodo melintas. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Sumur minyak mentah ilegal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan semburkan gas dan minyak mentah. Akibatnya sejumlah sungai tercemar. Kontrak pelatih timnas Sinteyong resmi diperpanjang hingga 2027. Pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmin. Tadi ada rekan saya Cikal Multazam. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Sebuah sumur minyak mentah ilegal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan semburkan gas dan minyak mentah. Akibatnya sejumlah sungai tercemar hingga berwarna hitam pekat. Kalau minyak tidak ditampung lagi di tapan. Beli minyak tidak ditampung. Selain besok bayar dalam sungai. Sebuah sumur minyak mentah ilegal di bantaran sungai semburkan gas dan minyak mentah dengan ketinggian 10 meter lebih. Semburan minyak mentah mencemari Sungai Dawas dan Sungai Parung di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga setempat dan luar desa berdatangan mengambil minyak mentah yang mengalir ke sungai dan dikumpulkan ke dalam. Warga sehari bisa menghasilkan 10 jerigen dijual ke penampungan dengan harga kisaran Rp90.000 bahkan Rp100.000 per jerigannya. Polisi melakukan penyelidikan di lapangan dan memburu pelaku pemilik lahan dan pemilik sumur yang kabur usai kejadian sumur milik pelaku menyemburkan gas dan minyak mentah ke sungai. Sehari tentu ada yang dapat istilahnya 15 jerigen sampai jam 4 itu. Ada yang dapat 10 jerigen. Berapa jerigen berharga itu? 90. Tim gabungan BPBD, TNI, Polisi, dan Ditreskrimsus Polda Sumsel turun langsung ke lokasi sungai untuk dilakukan pembersihan minyak hitam yang mengambang mencemari sungai. Kemarin sudah ngecek lokasi, sekarang penyelidikan terkait untuk tersangka pemilik lahan dan pelaku, khususnya pemilik sumur yang diduga mencemari lingkungan tersebut. Warga diimbau agar tetap waspada akan bahayanya minyak mentah jika menyambar. Larangan pun dilakukan pihak terkait, terutama tidak menyalakan api atau merokok. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan.
Pemirsa, Polda Kalimantan Tengah buka suara pasca insiden viral ambulans yang mengangkut pasien diberhentikan saat rombongan Presiden Joko Widodo melintas di Sampit, Kalimantan Tengah. Polisi menyebut ambulans terhalang kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan iring-iringan Presiden. Nasib pasien temandak. Demi rombongan Bapak Joko Widodo. Inilah video amatir yang direkam seorang sopir ambulans saat mobil ambulansnya yang tengah membawa pasien wanita dalam kondisi kritis diberhentikan aparat kepolisian saat iring-iringan Presiden Joko Widodo melintas di wilayah Sampit, Kalimantan Tengah. Peristiwa ini terjadi di depan RSUD Dr. Muryani Sampit pada Rabu siang. Menanggapi video viral tersebut, Polda Kalimantan Tengah menyampaikan klarifikasi. Polisi menyebut saat kejadian mobil ambulans terhalang keramaian kerumunan warga yang menyambut kedatangan Presiden. Pada saat itu, ambulan yang mau masuk ke depan rumah sakit Muryani itu memang terhalang dengan warga. Saking banyaknya warga membludak sehingga ambulan belum sempat masuk dan jarak dari pengawalan itu hanya sebatas kurang lebih sekitar 10-20. Dan kami sayangkan juga bahwa supir dari ambulan tersebut tidak menyalakan rotator, sehingga dari jauh sebelumnya secara seyogianya bisa menyalakan rotator sehingga bisa lebih diamankan untuk segera mendahului masuk ke rumah sakit. Pasca videonya viral, sang sopir ambulans pun menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul akibat video yang diunggahnya. Saya selaku Direktur Ambulan Relawan Dompet Peduli menyatakan dengan adanya video yang sedang viral pada saat kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo pada hari Rabu 26 Juni 2024, yang mana pada saat itu saya sedang membawa pasien yang sedang kritis dan saya panik dan spontan membuat video tersebut dengan maksud dan tujuan tidak lain agar saya mendapat prioritas jalan menuju rumah sakit. Saya pribadi memohon maaf pada semua pihak dengan adanya video viral tersebut yang merasa dirugikan dan merasa tidak nyaman dengan video tersebut. Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana meminta maaf. Pihaknya menyebut sesuai SOP, rombongan Presiden harus memprioritaskan mobil ambulans hingga mobil pemadam kebakaran. Peristiwa di Sampit pun akan menjadi atensi untuk seluruh jajaran pengamanan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, lahan sekitar 12 hektar telah disiapkan negara untuk Presiden Joko Widodo saat purna tugas. Hadiah negara bagi Jokowi di Karanganyar, Jawa Tengah tersebut mulai digarap. Lahan sekitar 12 hektar di Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah ini bakal menjadi rumah untuk Presiden Joko Widodo saat purna tugas akhir tahun nanti. Proyek pembangunan rumah tampak mulai dikerjakan, seperti pemberian pagar pembatas hingga proses pembersihan lahan oleh sejumlah pekerja selama sepekan. Dan untuk luas, fix tadi sudah kita konfirmasi sekitar kurang lebih 12.000, seperti prosesnya juga karena ini sesuai dengan undang-undang bahwa itu diberikan, berarti nanti atas namanya juga beliau langsung. Pemberian rumah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 52 Tahun 2014 tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan Presiden dan atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pembangunan jembatan penghubung antara Desa Sirbaya dan Desa Sebulu Modern tahap pertama resmi dimulai. Jembatan sepanjang 915 meter tersebut ditargetkan rampung dalam 2 tahun. Pembangunan jembatan Sebulu yang telah lama dinantikan warga akhirnya dimulai. Bupati Kutai Kartanegara
Edi Damansyah memulai pembangunan dengan peletakan tiang pancang pertama di desa Sebulu Modern. Sebelumnya dilakukan prosesi ritual tepung tawar bersama Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Aji Muhammad Arifin dengan harapan proses pembangunan jembatan berjalan lancar. Jembatan sepanjang 915 meter dengan badan jembatan 270 meter ini diperkirakan memakan anggaran mencapai 650 miliar rupiah. Dan akan dilakukan pembangunan dalam 2 tahap, ditargetkan rampung dalam 2 tahun. Karena jembatan ini kan salah satu yang diidam-idamkan khususnya masyarakat Kecamatan Sebulu dan sekitarnya. Kegiatan ini bagian dari sama-sama kita menyaksikan bahwa pembangunan jembatan Sebulu ini sudah dimulai. Jadi khusus terkait dengan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan tahun 2024. Nah, karena jembatan ini salah satu infrastruktur yang paling penting juga untuk menghubungkan Sebulu Modern ini dengan Serbaya di seberang, tetapi secara lebih luasnya ini juga akses ini juga antara Kutai Kartanegara dengan Kutai Timur. Kalau teman-teman ekonomi cepat dari Tenggarong, dari Samarinda ke sini, dari Sebulu juga, karena mana kita di jembatan ini merupakan lintas kota Kutai Timur, Muara Bengkal, Wahau, Batu Ampar, Senior, Merancalong, Muara Kaman, dari Kukar itu. Desain jembatan ini mirip dengan jembatan Kutai Kartanegara di Tenggarong. Proyek strategis ini merupakan bagian dari program dedikasi Kukar Idaman, yakni program pemantapan konektivitas wilayah. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar Ash, iNews melaporkan. PSSI mengumumkan perpanjangan kontrak pelatih tim nasional Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu akan tetap menjadi nahkoda skuad Garuda hingga 3 tahun ke depan. Melalui Instagramnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan perpanjangan kontrak pelatih timnas Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu akan tetap melatih skuad Garuda hingga tahun 2027. Perpanjangan kontrak ini juga tidak lepas dari pencapaian timnas bersama Shin Tae-yong, mulai dari melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 hingga playoff Olimpiade Paris 2024 serta lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia Dunia 2026 zona Asia. Pengunjung Jakarta Fair 2024 di Pekan Raya Jakarta Kemayoran disuguhkan dengan berbagai produk dan hiburan menarik. Pengunjung pun tak hanya dari Jakarta, tetapi juga berasal jauh dari kota Jakarta. OT Group kembali hadir memberikan produk terbaik dalam event Jakarta Fair 2024 di Pekan Raya Jakarta PRJ Kemayoran, Jakarta. Tetap fokus pada kebutuhan konsumen, OT Group mengeluarkan produk unggulan dalam kemasan yang lebih besar yang hanya dijual di Jakarta Fair 2024. Tak hanya itu, masyarakat juga disuguhkan berbagai permainan yang sangat menghibur. Produk unggulan yang disajikan dalam booth OT Group berupa giant bag yang berisi makanan, serta masyarakat juga dapat berkesempatan mendapatkan hadiah undian berupa sepeda motor. Nah, ini yang paling dicari oleh orang-orang yaitu OT Giant Bag. Nah, kalian bisa dapetin 1 Tango Waffle King Size, 1 Tango Oishi Pack, 1 Mega Oops, lalu juga ada 2 kaleng Fulong, 1 kaleng Imperial dan juga 1 Tango Jar di harga 200.000 aja. Nah, setiap pembelian 200.000 kalian juga bisa berkesempatan untuk memenangkan undian sepeda motor. Ya, untuk produk yang paling diminati oleh masyarakat pastinya ada Tango, Mega Oops, Fulo, lalu juga ada Machito dan Cheese Meal Balls. Masyarakat juga mengaku merasa puas dengan hiburan dan layanan yang diberikan oleh OT Group, khususnya bagi anak-anak yang saat ini sedang menikmati liburan sekolah. Ya, seru aja, banyak permainannya, banyak
Ya intinya banyak mainan-mainan anak-anak dan tentunya banyak yang kayak hadiah-hadiah gitu. Seru dah pokoknya. Seru, dapat banyak soalnya. Ada berapa anak yang main juga? Baru anak saya tiga. Ketiga akhirnya. Ya. Nanti bakal main terus lagi. Iya. Enggak. Udah pindah yang lain. Ayo. OT Group akan terus meningkatkan inovasi dalam pengembangan produknya, khususnya selama pelaksanaan Jakarta Fair 2024 yang bergulir hingga 14 Juli 2024 mendatang. Dari Jakarta, Rian Rahman, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Sukses membuka banyak gerai di tahun 2024, brand sepatu kulit asli Indonesia, Gino Mariani, meluncurkan kolaborasi dengan Stop and Go, perintis quick shoe and bag repair di Indonesia. Melalui kolaborasi tersebut, Gino Mariani menghadirkan layanan bagi pelanggan dalam merawat sepatu dan juga aksesoris berbahan kulit. Brand sepatu kulit ternama asli tanah air, Gino Mariani, meluncurkan kolaborasi kerjasama eksklusif dengan produk pembersih dan perawatan sepatu kulit Stop and Go di salah satu gerainya di Jakarta. Selain menawarkan sejumlah koleksi sepatu kulit dengan kualitas terbaik, Gino Mariani bersama Stop and Go juga menunjukkan cara merawat dan membersihkan sepatu berbahan kulit asli yang tentunya memerlukan perawatan khusus. Dalam acara ini, Museum Rekor Dunia Indonesia memberikan penghargaan kepada Gino Mariani sebagai brand sepatu lokal terlama yang masih diproduksi. Jadi apabila customernya Gino Mariani agak malas untuk membersihkan sepatu sendiri, bisa langsung ke Stop and Go dan bisa juga membeli beberapa produk yang memang khusus untuk perawatan sepatu. Jadi kolaborasi ini ditujukan untuk mempermudah customer Gino Mariani dan juga Stop and Go beberapa produknya ada di counter Gino Mariani atau di showroomnya Gino Mariani. Yang kita harapkan sih tentunya untuk sama-sama ya bisa lebih banyak lagi customer Stop and Go dan Gino Mariani di luar sana itu lebih aware mengenai yaitu reparasi sepatu, kemudian mengenai tren sepatu kulit yang saat ini juga memang lagi kembali naik ya, dan juga nggak hanya berhenti dibeli dan reparasi aja, tapi ya pentingnya untuk merawat gitu. Kolaborasi Gino Mariani dan Stop and Go kini menjadi bukti jika kedua brand telah dipercaya selama puluhan tahun sebagai penyedia produk dan jasa terpercaya di Indonesia. Dari Jakarta, Muharlin Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Debat Capres Amerika Serikat berlangsung panas. Trump menuding Biden sangat lemah hadapi Hamas. Informasi dari mancanegara akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, apakah Anda ingin mengisi liburan sekolah dengan menikmati alam bersama buah hati? Nah, trekking menjadi salah satu kegiatan yang menarik. Ya, tak jauh dari Jakarta, di sini kita bisa menjelajah alam, menikmati segarnya udara dan air curug. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di iNews Adi. Akhirnya, saya Cikal Mutazam. Dan saya Smetania, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Bingung mau kemana habiskan akhir pekan? Yuk kita jelajahi wisata alam Leuwi Hejo bersama keluarga di Kampung Wangun Lande, Desa Karangtengah, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelum trekking, kita pemanasan dulu supaya mengurangi resiko cedera. Selanjutnya, peserta dibekali alat trekking pole supaya tetap aman saat mendaki. Meski jaraknya 1 km, medan yang dilalui cukup menantang. Kita melewati perkampungan warga, jembatan kayu, kemudian area persawahan penuh lumpur.
Alam persawahan nan asri mampu memanjakan mata peserta saat trekking. Oh ya, jalur trekking ini aman buat pemula maupun anak-anak. Plus ada guide yang akan mendampingi peserta. Gak hanya lintasi jalan dengan bebatuan, turunan, dan tanjakan, peserta juga menyeberangi Sungai Cilengsi. Dinginnya air sungai langsung menyegarkan kaki. Wih, segarnya. Setelah 20 menit trekking, akhirnya sampai juga di spot pertama Leuwi Hejo. Sedalam 7 meter dengan airnya yang jernih. Tak jauh dari spot pertama, ada juga nih Leuwi Benjol. Debit air terjun cukup deras dan dasar sungai tak begitu dalam. Cocok banget buat anak-anak bisa berenang atau sekedar bermain air sepuasnya. Eits, jangan lupa bersuah foto juga ya. Bagi orang dewasa bisa juga nih berenang di Leuwi Cepet dengan kedalaman 3 meter. Sih bisa lewat daki bukit, terus lewatin sungai, naik turun bukit gitu. Indah sih, indah, terus bagus, bisa main air. Trekking itu yang pertama kita olahraga, terus menikmati pemandangan alam. Setelah itu kita ada beberapa rute juga sih Kak. Yang lainnya ada yang lebih banyak main air, seperti yang saat ini kita kunjungin, ini ada Leuwi Hijau. Untuk Leuwi Hijau sendiri kita lebih banyak curugnya. Paketnya sendiri kita start from 150.000 ya per orangnya. Sampai itu ada yang paket yang ekstrim, itu harganya 300.000. Gak sampai di situ saja, Anda pengen yang lebih menantang? Uji adrenalin, cobalah cliff jumping. Sensasi melompat dari tebing di Leuwi Liek, di curug yang diapit 2 tebing dan eksotis. Anda bisa memilih meloncat dari ketinggian 3 meter hingga 7 meter. Dan yes, mendarat di telaga dengan air segar sedalam 4 meter. Wah, seru banget ya, bikin ketagihan melompat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Stefani Sirait, Bagus Prasetya, iNews melaporkan.